Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang efek termis, efek lambat. Next. Untuk efek termis dan efek lambat sendiri adalah penyinaran tidak menimbulkan kematian atau dosis relatif rendah, tetapi perubahan tersebut menyebabkan individu seolah-olah menjadi cepat tua. Proses degenerasi berlangsung lebih cepat. Penyakit yang biasa timbul pada usia tua akan timbul dengan cepat. Keadaan ini disebut dengan premature aging. Next. Untuk jaringan sendiri, efek radiasi pada jaringan normal atau kerusakan jaringan normal yang diinduksi radiasi terbagi dalam dua fase yang terpisah oleh perbedaan populasi sel target yang berbeda, yaitu fase akut dan fase lambat. Efek akut timbul karena kematian dalam skala cukup besar dari sel-sel berproliferasi yang terorganisasi secara hierarki. Dan efek lambat karena hilangnya jumlah sel yang cukup banyak dari sel-sel parenkimal yang terorganisasi dalam tipe fleksibel. Tipe jaringan fleksibel yang tersusun oleh sel matur fungsional dengan kemampuan proliferasi dengan tingkat pergantian sel relatif lambat. Ekspresi dari kerusakan akibat radiasi dapat berupa kematian mitosis dan timbulnya gejala tergantung dari besarnya dosis, dengan periode laten relatif panjang yang bervariasi dari bulan sampai tahun. Next. Pada radioterapi, kulit adalah jaringan normal yang akan selalu terpapar radiasi sebagai tempat masuk dan keluarnya sinyal pengion. Efek yang terjadi cukup bervariasi, tergantung dari perbedaan kompartemen jaringan. Kulit mengalami baik efek akut, predominan pada lapisan epidermis maupun efek lambat yang terlihat pada lapisan dermis. Efek radiasi lambat sebagian besar terjadi karena kerusakan pembuluh darah yang fibroblast pada lapisan ini. Fibrosis subkutan diakibatkan oleh pembentukan berlebih jaringan ikat fibrosa yang biasanya disertai atrofi atau penipisan kulit. Selanjutnya dapat timbul pelebaran kapiler yang disebut dengan telangiektasis. Salah satu faktor penyebab yang dipertimbangkan adalah oleh karena kegagalan pertumbuhan pembuluh darah yang rusak. Next. Saya akan melanjutkan presentasinya. Jantung, secara definisi dikatakan efek kardiotoksik timbul cepat apabila efek kardiotoksik timbul selama pemberian obat. Kemoterapi atau dalam tahun pertama setelah pemberian obat, sedangkan efek kardiotoksik timbul lambat apabila efek kardiotoksik timbul paling tidak 1 tahun setelah terapi selesai. 12 dampak kardiotoksik antrasiklin timbul cepat terjadi apabila kurang dari 1%. Anak dengan keganasan. 17 dampak kardiotoksik paling sering ditemukan adalah dampak yang timbul lambat, dengan gejala subklinis berupa kelainan struktur dan fungsi ventrikel kiri. Konveksi dan panas. Efek radiasi permukaan pada perpindahan panas dan konveksi alami dalam rongga yang mengandung lapisan berpori horizontal telah dipelajari secara numerik. Persamaan yang mengatur momentum dan perpindahan panas di kedua fluida bebas dan media berpori diselesaikan dengan metode elemen hingga perpindahan panas radiasi dihitung dengan memanfaatkan radiositas permukaan yang diasumsikan berwarna abu-abu. Perbandingan dengan hasil eksperimental dan numerik dalam literatur telah dilakukan. Pengaruh radiasi termal pada konveksi alami dan perpindahan panas di kedua fluida bebas dan fluida berpori dianalisis. Radiasi termal permukaan dapat secara signifikan mengubah bidang suhu di daerah aliran bebas dan media berpori. Radiasi termal antara dinding dan atap bangunan dan silo penyimpanan biji-bijian mempengaruhi aliran konveksi alami dan perpindahan panas.
dan mempengaruhi transportasi kelembapan, sehingga penting untuk menyelidiki interaksi radiasi termal permukaan dengan konveksi alami dalam suatu rongga. Radiasi termal permukaan mengubah distribusi suhu di aliran bebas dan wilayah medium berpori. Meskipun emisivitas yang diberikan cukup kecil, tetapi tidak ada perubahan yang luar biasa dengan peningkatan emisivitas dari 0,5 menjadi 1. Dibandingkan dengan non-radiasi, suhu naik di antarmuka dan turun di dinding berinsulasi atas, mengakibatkan suhu di medium berpori lebih tinggi daripada tanpa radiasi termal, dan suhu di medium berpori sedikit meningkat dengan peningkatan emisivitas di permukaan. Respon termik untuk setiap kondisi nikotin plasebo. Tadi dinilai dengan perubahan REE dari baseline pre-drug awal keempat periode penilaian pasca dosis. Respon termik terhadap nikotin ditentukan dengan mengurangi perubahan REE. Akibat pemberian placebo dari perubahan REE, akibat pemberian nikotin. Karena mungkin ada sedikit peningkatan pengeluaran mengikuti placebo karena peningkatan pernapasan singkat dan lain-lain. Hubungan antara respon termis terhadap nikotin dan karakteristik perbedaan individu ditentukan oleh korelasi Pearson. Karakteristik signifikan dimasukkan ke dalam sebuah regresi berganda. Koefisien regresi standar beta ditentukan untuk mengidentifikasi prediktor independen dari respon termal. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.